Sementara rancangan undang-undang minuman beralkohol ditolak berbagai pihak, diantaranya pelaku usaha pariwisata di Bali. Banyak warga yang menjadi produsen minuman khas Bali terancam kehilangan pendapatan jika RUU Minol disahkan. Pelaku usaha pariwisata di Bali menolak adanya rancangan undang-undang minuman beralkohol yang sedang digodok DPR. Tak hanya pengusaha tempat makan dan minum, namun juga petani yang menjadi produsen minuman fermentasi atau distilasi khas Bali. Bisnis pariwisata yang kebanyakan target pasarnya adalah wisatawan mancanegara juga terancam karena minuman beralkohol menjadi favorit wisatawan luar negeri. Para petani produksi minuman fermentasi dan atau destilasi di Bali itu akan sangat rugi karena mereka mata pencahariannya ada di situ. Mungkin ada hampir di daerah Karangasem itu sampai 90% warganya itu memproduksi minuman beralkohol. Kemudian kerugian untuk pariwisata itu sendiri, kalau mereka tidak ada minuman beralkohol, berpotensi mereka juga tidak akan mengunjungi Bali. Karena mereka yang senang minum itu, mereka tidak akan datang. Dan untuk bahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Badan Legislasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf. Selamat sore, Pak Bukhori. Selamat sore, Mas Davi ya. Pak Bukhori, dari PKS ini salah satu fraksi yang mengusulkan RUU ini. Sebenarnya ide awalnya seperti apa sehingga RUU ini masuk ke prolegnas? Jadi pertama bahwa rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol ini sudah lama. Sejak periode 2009-2014 sudah diusulkan. 2014 sampai 2019 juga diusulkan dan bahkan sempat dibahas sampai tingkat pansus. Dan kemudian pada periode sekarang itu juga diusulkan kembali dan kemudian menjadi rancangan undang-undang atau menjadi salah satu masuk daftar prolegnas dan menjadi prioritas pada tahun 2020. Nah, itu posisi daripada rancangan. Dan saat sekarang ini memang posisinya masih sangat awal, yaitu kita sedang merancang, belum menjadi satu rancangan undang-undang, tapi merancang satu rancangan undang-undang. Nah, kenapa kemudian sebagian fraksi itu kemudian tetap berusaha keras untuk mengusulkan? Ini banyak alasan. Alasan yang paling mendasar ini memang alasan sosiologis. Alasan pertama sosiologis. Jadi fakta sosial itu menunjukkan bahwa paling tidak 58% tindak kriminal itu dipicu oleh adanya minuman beralkohol. Yang kedua, bahwa catatan WHO juga pada tahun 2011 itu menyebabkan kematian sekitar 2,5 juta. Itu adalah juga minuman beralkohol. 2,5 juta di seluruh dunia ya Pak ya? Ya, seluruh dunia. Dan kemudian perlu dicatat 9%-nya itu adalah anak-anak muda usia mulai dari 14 tahun sampai 29 tahun. Ini generasi-generasi emas. Tahun 2014 malah mengalami lonjakan 3,3 juta. Dan itu artinya kalau 3,3 juta itu sama dengan 5,9% dari kematian dunia. Kalau angkanya di Indonesia, memang sejak tahun 2014 itu, salah satu riset LSM itu menganyatakan bahwa ada 23% ya dari 63 juta pemuda kita atau anak-anak muda kita itu mereka mengkonsumsi alkohol. Kalau 23% dari sekitar 63 juta itu kan ada sekitar 14,400 juta orang. Ini merupakan satu angka-angka yang sebenarnya mengerikan saya. Melihat masa depan bangsa kita dengan derasnya adanya arus informasi yang begitu cepat, bahwa landscape kehidupan sosial kemudian mengalami perubahan, bayangan kita 10 tahun lagi, nanti kira-kira generasi muda kita seperti apa? Lalu kira-kira calon-calon pemimpin ke depan seperti apa? Nah, karena itu kemudian dari sisi moralitas dan dari sisi karakter anak bangsa ini harus kemudian mendapat perhatian yang lebih khusus. Baik, dibahas secara statistik Pak Yusuf, seberapa jauh sih Pak sebenarnya minuman beralkohol ini bisa mempengaruhi atau merusak karakteristik seseorang? Apakah sudah ada datanya Pak? Nah itu tadi, kalau kemudian 58% daripada perilaku tindak kejahatan di Indonesia itu dipicu oleh alkohol. Itu kan karakteristik, itu perilaku itu. Itu akan menimbulkan satu gejala sosial yang serius.
Baik, kalau Kalau misalnya itu dilihat kemudian- dari angka 58% ini mereka meminum alkohol agar berani melakukan tindak kriminal atau mereka minum alkohol kemudian mereka jadi berniat melakukan tindak kriminal? Ya kedua-duanya sama. Apakah itu kemudian karena dengan minum alkohol kemudian akhirnya menjadi mabuk, lalu bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan atau di luar kesadaran, atau kemudian itu memicu dia untuk berbuat satu kejahatan. Baik, Kedua-duanya adalah menimbulkan satu kerusakan sosial itu. Pak Buhori, bagaimana Tapi- dengan wilayah-wilayah yang memang minum minuman beralkohol merupakan bagian dari tradisi dan adat? Ya, Apakah tentu Bapak ingin begini. menghilangkan itu juga? Jadi di dalam rancangan undang-undang ini juga harus melihat kearifan lokal, ya. Tidak kemudian serta-merta. Misalnya di daerah Bali, kawasan Bali, lalu kemudian di wilayah Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Ini adalah wilayah-wilayah yang kemudian tim yang menyusun terhadap naskah akademik itu kunjung ke sana, melakukan komunikasi dan pertemuan, diskusi FGD dengan para tokoh, dengan para pengusaha, dengan para asosiasi hotel dan seterusnya. Itu kemudian kita dapatkan bahwa baik di Sumatera Utara maupun kemudian di Sulawesi Utara tidak ada masalah dengan kaitan dengan masalah minum beralkohol, karena kemudian sangat kecil sekali. Memang kemudian kalau di Bali itu agak cukup besar. Oleh karena itu sebenarnya di dalam rancangan ini juga kita letakkan adanya satu pengecualian dalam hal bahwa pada dasarnya minuman beralkohol itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia dan menjadi sesuatu yang manusia tidak mau meminumnya kecuali orang-orang tertentu, kecuali kondisi tertentu memaksa dia melakukan sesuatu tertentu, tetapi kemudian kita tetap memberikan satu ruang. Misalnya Pak Buhori, karena seberapa alasan besar Anda wisata. menjamin jika RU ini diberlakukan, larangan minuman beralkohol kemudian tidak menyebabkan minuman oplosan justru merajalela, Pak? Nah, salah satu minuman oplosan itu kan perlu ada pengendalian. Jadi pengendalian itu dilakukan. Jadi selama ini ada regulasi yang cukup banyak. Regulasi yang terkait dengan masalah pengaturan minum beralkohol itu sejak lama itu, mulai dari undang-undang tentang masalah penanaman modal, undang-undang perdagangan, undang-undang kesehatan, lalu ada peraturan presiden, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan-peraturan menteri, lalu ada peraturan-peraturan daerah provinsi kabupaten. Itu semuanya kaitannya adalah untuk mengendalikan, untuk mengatur terhadap distribusi daripada minuman beralkohol. Dan bahkan yang menarik itu tahun 2013, Provinsi Papua itu sudah membuat satu peraturan daerah yang menolak dan kemudian melarang terhadap minum beralkohol. Ini Papua loh. Lalu kemudian yang menjadi menarik adalah semua regulasi yang ada itu faktanya ternyata tidak berhasil dan tidak terbukti mampu mengendalikan terhadap anak bangsa, terutama anak-anak muda, terhadap masalah alkohol ini. Sehingga diperlukan adanya satu terobosan baru. Baik. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar mengendalikan dalam konteks distribusi, tetapi perlu ada satu aturan yang lebih ketat. Baik. Terima kasih Pak Buhori Yusuf. Jika memang ada beberapa peraturan daerah yang ternyata tidak terbukti berhasil, kemudian dibuat undang-undang yang diterapkan di seluruh Indonesia, kita harapkan justru tidak akan memperparah peredaran minuman keras oplosan. Terima kasih Pak Buhori Yusuf.